Bapak maaf mau izin. Ya gimana? Jaringan saya lagi kurang memadai, Pak. Putus-putus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Epstian Syasari yang akan sama-sama satu semester ini akan mengampu mata kuliah fotografi. Ya. Sebelumnya segala puji bagi Allah yang telah membuat kita semua bisa berkumpul walau cuma hanya di Zoom ini, yang menyehatkan kita semua, yang memberikan kita hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, sehingga pada hari ini dunia menjadi terang benderang. Ya, sebelumnya kita selama satu semester ini akan bersama-sama mengikuti mata kuliah apa namanya? Fotografi dan kamera TV. Ada yang udah lihat rancangan pembelajarannya? Belum ada yang lihat rancangan pembelajarannya ya? Nanti kita lihat sama-sama aja kalau gitu. Nah, sebelumnya nih di sini ada 18, berarti 17, ada 17 orang di sini yang tadi di WhatsApp udah saya sempat sapa juga. Jadi yang ada di sini dari jurusan PR tadi ya. Ada yang selain PR boleh bicara atau angkat tangan yang selain PR? Ada? Yang selain PR? Nggak ada? Jadi PR semua yang ada di sini? PR, Pak. PR semua ya? Oh iya, sorry. Kalau suara saya kecil atau nggak kedengeran, tolong langsung bilang aja ya. Oke? Oke. PR semua ya, jadi di sini yang masih gabung PR semua. Karena saya lihat di sini, saya sambil buka SIA ya. Saya lihat di sini ada apa sih mahasiswanya tadi? Ada 25. Ada 25 ya mahasiswanya. Coba saya lihat. Ini cuman baru ada 18. Berarti masih ada berapa lagi tuh? 6 ya? Masih ada 6 lagi yang belum masuk. Oke, nggak apa-apa, kita buka aja mata kuliah ini sama-sama dengan mengucap bismillah. Yuk, sama-sama yuk. Nyalain dulu mic-nya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan mata kuliah kita ini semua mendapat manfaatnya ya. Mendapat manfaatnya dan juga bukan sekedar ilmunya aja, tapi juga berkah. Keberkahannya buat kita semua, jadi apa namanya, jadi bekal untuk kehidupan kita nanti setelah kita lulus. Boleh saya tahu di sini semuanya berarti PR nih. Nah, berarti di sini lulusnya tahun berapa nih dari SMA? 2021, Pak. 2021 lulus. Berarti ini semester
2, Pak. Semester 2 ya, oke. Semester 2. Saya 2018, Pak. Oh, ada yang 2018 ya. Berarti Saya semester, juga Pak, 2018. tapi semester 2 juga. Enggak, apa saya semester 8 Pak. Oh, semester. Saya semester 4, Pak. Oh, berarti kalau yang semester 8 berarti udah mau lulus dong. Iya Pak, saya harus memenuhi syarat SKS buat ngambil TA Pak. Oke. Ya, semoga TA-nya lancar semua. Ada yang Amin. semester 4 berarti tahun kedua ya. Oke, bentar saya sambil buka-buka SIA. Jadi kita pertama kita kenalan aja dulu ya. Di sini udah ada 18 orang yang ada di sini. Berarti tadi Gilang semester 8 ya. Alifudin semester 4 ya, betul ya? Betul Pak. Nah, berarti kalian semua ini kebanyakan semester 2. Sisanya ada yang tadi ya mengambil mengambil syarat ya, syarat untuk TA gitu ya. Dan kalau Alifudin sudah ngambil foto atau belum? Halo. Iya, Pak. Maaf, Pak. Suaranya tadi agak putus-putus. Nah, kalau Jaringan saya. kamu udah ambil mata kuliah ini belum sebelumnya? Sebelumnya udah, Pak. Cuman ngulang. Ulang. Waduh, kok ulang? Iya, Pak. Kemarin itu saya belum sempat bayar ini UAS. Jadi harus ulang ya? Mm-mm. Nggak bisa minta dispensasi atau apa gitu? Udah telat, Pak. Pas kemarin itu agak disayangkan juga sih. Iya, sangat sayang. Makanya jadi ya mudah-mudahan semuanya lancar ya kuliah kita ya. Kuliah kita semuanya mudah-mudahan lancar semuanya. Jadi nggak ada yang telat-telat masalah lain-lain lah. Semoga lancar lah semuanya. Karena ya memang kita ketahui semuanya kondisi pandemi ini kan sejak tahun 2000 berapa sampai lupa saya. Awal-awal COVID ini 2020 memang ya kita tahu sendiri ya perekonomian di Indonesia luar biasa ya, turun. Jadi ya sangat dimaklumi sih kalau ada telat bayar atau apa. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa kita semua bisa lancar. Ya, amin, Pak. Oke, sebentar sambil saya searching di sini. Saya mungkin Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Epstiansyah Asari. Ya udah kamu bisa lihat di SIA ya. Terus tadi dan kemarin juga ada yang hubungin saya, jadi berarti udah ada nomor telepon saya di SIA. Jadi mata kuliah yang ini, fotografi ini adalah mata kuliah yang ada di POS. Ya, POS ya. Kalau ada yang ikut juga mata kuliah saya yang satu lagi itu mata kuliah Critical and Creative Thinking, itu adanya di e-learning. Nah, jadi jangan salah yang mana yang di POS, yang mana di e-learning ya. Itu. Mungkin kamu ada yang ngambil juga di sini. Soalnya tadi ada yang WhatsApp saya. Nah, itu. Ya, jadi saya mengajar di Mercu Buana ini sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2013 kalau nggak salah. Sejak tahun 2013. Berarti udah berapa tahun ayo? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah 9 tahun ya? Ada nggak? Oke, jadi saya udah mengajar, awal saya mengajar itu di Meruya. Kemudian saya pindah ke dekat tempat tinggal saya di Keranggan, lebih dekat karena di daerah Bekasi.
Dan sekarang ini saya lihat di kelas ini tadi keterangannya di SIA, di sini kelas kita ada di Warung Buncit ya. Betul ya? Di Warung Buncit. Iya. Kalau yang mau ngomong di unmute dulu dong biar kedengeran suaranya, biar saya nggak kayak ngomong sendirian. Di unmute dulu terus ngomong iya Pak gitu ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Jadi sekarang di Warung Buncit, dan kalian berarti kebanyakan ini tinggal di daerah mana, boleh saya tahu nih? Coba sebutin satu-satu. Cilengsi, Pak. Cilengsi, dekat Keranggan ya. Cipete, Pak. Condet, Pak. Cipete. Pak. Di mana? Bogor, Pak. Bogor. Pondok Gede, Pak. Depok, Pak. Depok. Ada lagi? Di mana? Condet, Pak. Bogor, Pak. Bogor. Ada yang di Bogor, Sabit. Saya, Pak. Bogor. Oh, Abi. Ada yang di Bogor, ada yang di Condet. Oke. Jadi gini, sebelumnya karena kita ada berapa pertemuan biasanya satu semester? Tahu nggak? Ada 16. Ada 16 pertemuan dalam satu semester, dan kita diharapkan bisa kuliah tatap muka. Gitu. Jadi pesan dari Ibu Kaprodi, Sekprodi, kita dibutuhkan tatap muka juga. Jadi selain kita kuliah online melalui pos, kita juga dibutuhkan tatap muka, itu minimal 4 kali. Ya, minimal 4 kali, yaitu di pertemuan ke-6. Dicatat ya. Jadi ada 4 kali pertemuan tatap muka. Yang pertama di pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, pertemuan ke-12, pertemuan ke-13. Oke. Ya, kita diharapkan oleh Bu Sekprodi dari kampus, kita ada pertemuan tatap muka, gunanya apa? Gunanya untuk praktek, karena kita adalah mata kuliah praktek ya kan. Kalau kita foto nggak praktek gimana ya, susah kan. Jadi ada 4 kali pertemuan minimal ya, katanya sih gitu. Pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, ke-12, ke-13. Ingat ya. Jadi kira-kira itu. Nah, kalau kita lihat di jadwal, coba tolong dicatat. Pertemuan ke-6 itu ada tanggal 5 April. Terus pertemuan ke-7 itu tanggal 12 April. Ya. Pertemuan ke-12 itu tanggal 17 Mei. Dan pertemuan ke-13 itu tanggal 24 Mei. Oke, coba saya share screen. Gimana, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan SIA saya? Kelihatan, Pak. Oke, thank you. Nah, yang pertama pertemuan ke-6, yang ini. Pertemuan ke-7, 12 April. Pertemuan ke-12, 17 Mei. Dan pertemuan ke-13, 24 Mei. Oke, udah dicatat ya? Nah, itu dia. Jadi, kalian udah pernah ke kampus belum? Ke kampus Mercu Buana yang di Warung Buncit? Sudah, Pak. Udah? Iya. Di sana ada studionya nggak? Studio foto atau laboratorium gitu? Laboratorium foto ada nggak? Wah, saya belum masuk ke gedungnya, Pak. Cuman ke bagian administrasi doang, Pak. Belum masuk ya? Oke.
Belum. Sepertinya ada sih Pak. Soalnya lumayan gede. Karena dari kabar saya kemarin dari ini Sekprodi kita, jadi memang belum ada karena kampus baru, jadi belum ada studio. Jadi studio itu masih ada di kampus Meruya dan juga di kampus Keranggan. Ada 2 studionya, yang satu di Meruya, yang satu lagi di Keranggan. Karena kampus Warung Buntut ini baru. Karena untuk buat studio, foto, untuk TV dan lain-lain kan nggak mudah ya. Sulit gitu. Jadi kita masih ada 2 tempat, yaitu di Meruya dan di Keranggan. Nah, itu juga jadi pilihan kita nantinya kalau kita mau ke studio jika diperlukan. Tapi kita kan di sini fotografi dan saya udah lihat juga silabusnya. Jadi kita kebanyakan memang lebih ke fotografinya dibandingkan ke kamera TV-nya gitu. Oke, nanti kita buka dulu silabusnya ya, sebentar saya sambil buka juga di sini. Nah, sambil nunggu dibuka, saya pengen tahu di sini tentang foto, apa udah ada yang bisa atau gimana? Silakan. Tentang fotografi, apakah udah ada, pernah belajar atau gimana, atau pernah kursus, atau pernah di SMA-nya belajar, atau memang hobinya, coba boleh disampaikan ke saya, atau memang belum, silakan satu-satu, gantian boleh di-unmute. Boleh dong, silakan dong, kita ngobrol. Saya belum, Pak. Siapa nih? Gilang, Pak. Gilang, oh Gilang. Iya. Tapi sebelumnya saya semester 2 pernah Pak ngambil fotografi. Dan saya harus sama Pak Daniel Handoko, dan saya harus ngulang karena waktu itu semester 2 itu saya nyoba untuk daftar angkatan laut, Pak. Tapi gagal. Jadi konsekuensinya saya harus mengorbankan beberapa mata kuliah saya di semester 2, makanya saya harus kejar di semester ini, Pak. Dan untuk fotografi sendiri saya sih sebenarnya kurang berminat Pak kalau fotografi, cuman karena tuntutan PR harus bisa, makanya saya perlu belajar Pak. Oke, terima kasih Gilang. Ada yang lain boleh? Kalau saya emang dari dulu udah hobi Pak. Hobi terus sudah mengikuti perlombaan juga Pak. Dan alhamdulillah udah pernah menang juga di Mercu Buana Asko 2018, itu juara 1. Sama di Kemang Auto Show itu juara 2. Mantap. Kasih tepuk tangan dong. Gimana temennya nih? Asko yang acara Mercu Buana di mana tuh? Di Keranggan ya? Di Keranggan. Oke. Berarti kamu ikut ekskul apa sih namanya? Ikut ini. Dulu tuh sempat kuliah di Mercu Buana Keranggan Pak, jurusan broadcasting. Terus akhirnya saya putus kuliah gara-gara ada kontrak kerja di Bali. Terus akhirnya udah selesai kerja, aku melanjutkan kuliahnya di Mercu Buana lagi di Pejaten ini. Oke. Keren. Ada lagi yang perempuan, coba, belum kedengeran suaranya nih. Tadi suaranya suara cowok semua. Coba silakan dong. Siapa nih yang mau duluan nih? Diandra. Silakan Diandra, gimana? Udah pernah fotografi? Perwakilan dari perempuan? Saya suka sebenarnya foto-foto gitu. Cuman pernah belajar tentang fotografi karena ikut UKM di kampus. Jadi dia ada kelas-kelasnya gitu. Jadi dia ada kelas tentang video editing, fotografi. Jadi tahu sedikit-sedikit tentang fotografi gitulah. Karena waktu itu sempat di kelasnya. Kamu di kampus mana sebelumnya? Di kampus Mercu ini, Pak. Jadi kelasnya itu dari UKM-nya itu. Jadi buat kita masuk ke situ, dia ada kelas-kelas di Warung Buncit? Iya.
Oh, gitu. Dia UKM-nya semuanya, bisa semua. Oke. Ada lagi, terima kasih Diandra. Ada lagi yang perempuan lagi dong? Cowok udah 2. Perempuan. Dewi Sukma. Sekar. Silakan Sekar. Belum ada sih. Hah? Belum ada sama sekali sih Pak saya. Kalau saya Semester berapa? semester 4. Baru semester 4. Semester 4 tapi belum jurusan Jurusan broadcasting. broadcast tapi belum ya? Foto atau Iya, video gimana? editing gitu Pak. Iya, belum juga. Belum juga. Iya. Oke. Kita sambil lihat lagi. Ini dia, saya share screen lagi. Kelihatan ya? Ini rencana pembelajaran kita. Saya cepat aja nampilinnya di sini. Kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang ini ya, CPMK yang ini. Kelihatan nggak yang ini? Saya tandain ya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ini ya. Kelihatan ya? Mampu mengetahui dasar fotografi dan dunia kerja, mampu mengetahui tipe kamera, ya, inside dan outside, prinsip kerja kamera, mampu mengetahui fitur-fitur, ya, kamera, mampu mengetahui komposisi, itu, ya. Terus di sini kita lihat lagi lanjut. Nah, ini di sini ada, kelihatan nggak nih? Kurang gede. Nah, di sini beberapa Cukup Pak. penjelasan dunia kerja fotografi, tipe kamera ya. Saya cepet aja ya. Fitur-fitur sama kayak tadi, subjek, pencahayaan luar ruang, kamera dan lensa, komposisi, teknik, freezing, panning, zoom, dan lain-lain, mengetahui shutter speed, diafragma, konsep fotografi, pembuatan konsep fotografi komersial. Oh, ini udah mulai ke editing kayaknya ya, karena ada komputer dan LCD. Kemudian, ini tentang flash, tentang lensa, tentang trigger, basic studio lighting, jadi pemotretan di studio, model, teknik olah digital, editing maksudnya, cropping, masukin teks, dan lain-lain. Oke, kira-kira gitu sih. Kebayang nggak? Nanti ini bisa saya kasih sih ke kalian. Ya, kelihatan kan tadi? Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Biasanya memang saya selalu offline ya, tatap muka, tapi sejak tahun 2020 kemarin mata kuliah saya, kelas-kelas saya fotografi ini online. Jadi saya berusaha beradaptasi dengan keadaan ini. Jadi saya akan carikan nanti kalian bisa mencobanya di rumah, mungkin dengan fitur-fitur manual di handphone kalian jika kalian nggak punya kamera, atau kalau ada kamera lebih bagus. Nah, untuk itu saya juga perlu tahu di sini apakah ada yang udah ada kamera, ada berapa orang, biar nanti kita bisa bikin kelompoknya tuh enak. Jadi nanti kelompoknya kita buat di satu kelompok itu udah ada kameranya, udah ada yang punya kamera. Nanti sisanya kamera akan saya kasih. Kamera yang tersisanya dari saya. Coba silakan. Di sini apa ada yang udah punya kamera di kelas ini? Silakan. Ada nggak? Belum?
Tabit ada, Belum, Pak. Alvaro belum ada, Abi, Sabila, Yadra. Saya ada Pak. Siapa tuh yang ngomong? Sarah. Nggak kelihatan. Oh, kamu nggak nyalain kamera ya, makanya nggak kelihatan ya. Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan Alvaro. Tapi harus diwajibkan ada kamera atau tidak Pak? Atau bisa pakai device dari kayak handphone gitu Pak? Enggak diwajibkan. Enggak diwajibkan. Jadi kita menyediakan kamera dari kampus menyediakan kamera. Tapi karena itu tadi kan kita kuliahnya online, jadi minimal kita ada 4 kali pertemuan tadi. Jadi nanti di 4 kali pertemuan itu kampus akan meminjamkan kamera. Gitu. Tapi nggak boleh dibawa pulang, katanya gitu. Jadi keterbatasan juga ya, nggak bisa dibawa pulang ya. Enaknya kan dibawa pulang ya. Ya gitu. Pokoknya kameranya semua saya endorse nanti, tapi nggak boleh dibawa pulang. Nah, itu tadi. Nah, tentang kamera, saya jadi nanti setelah perkuliahan online ini, karena ini kita baru di awal, saya pengen nanti kalian semuanya membuat kelompok ya, karena saya lihat di sini ada 25 orang, jadi minimal kalian ada 5 kelompok. Ya, silakan. Kalian udah pada kenal belum sini satu sama lain di kelas ini? Udah pada kenal belum? Udah ya? Udah berapa Pak? Oke, udah. Belum, Pak. Kalau udah, bagi yang udah silakan buat kelompok aja lah pokoknya. Satu kelompok itu kira-kira 5 orang. Jadi ada 5 kelompok. Ya. Tapi bisa juga kalau 5 kebanyakan bisa juga 6. Ya, 6 kelompok atau 5 kelompok. Saya harap sih bisa lebih banyak ya kelompoknya 6 gitu ya. Itu sih. Ya, jadi ya kalian bikin aja dulu deh. Kalian bikin aja dulu kelompok, 5 kelompok, tapi kalau bisa 6. Jadi biar nggak terlalu banyak satu kelompoknya. Kalau kelompoknya kalian 5, anggotanya kan susah nanti. Pinjam-pinjaman kameranya susah kan. Sementara kamera dari kampus juga terbatas. Saya juga belum tahu nih yang bisa dipakai berapa kamera. Gitu. Nah, untuk yang tanggal 6, 7, 12, 13 itu untuk pertemuan ke-6, 7, 12, dan 13 tadi, itu saya pengen kalian menyiapkan waktunya ya, tadi ya. Saya pengen kalian menyiapkan waktunya, itu untuk pergi ke kampus. Ya. Untuk kampus yang mana, mudah-mudahan bisa di kampus Warung Buncit. Tapi karena di sana belum ada studio, jadi kalian persiapkanlah tanggal-tanggal segitu, kalian harus ke kampus antara Meruya dan juga Keranggan. Tapi kemungkinan ke Keranggan kali ya, karena mungkin lebih dekat, ya nggak sih, dari Warung Buncit. Iya Pak, Keranggan aja Pak. Betul. Iya, Pak, bener, Pak. Kalau saya lihat Iya, jaraknya Pak. lebih Keranggan dekat. aja, Pak. Jadi kalian siapkan aja di pertemuan 6, 7, 12, 13. Siapkan ke Keranggan, siapkan aja, mudah-mudahan kalian bisa semua gitu. Karena kondisi lab di Warung Buncit belum ada. Gitu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Nanti untuk tugas kecil dan tugas besar, akan saya berikan kemudian, karena ini juga besok baru kita akan ada rapat dosen fotografi besok. Jadi untuk tugas kecil dan tugas besarnya kita besok
minggu depan saya kabarin lagi. Karena baru besok dosen fotografi ini akan ada rapat. Jadi kita mau samain ya, tugas kecilnya apa, tugas besarnya apa. Jadi biar antara masing-masing kelas, baik itu yang di Warung Buncit, di Kranggan ataupun di Meruya nih sama semua. Gitu. Itu sih. Kayaknya udah cukup nih. Tinggal kalian aja pertanyaan buat saya. Silakan, ada pertanyaan nggak nih? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan, bilang. Saya kan semester ini sedang magang Pak. Magang. Ya, terus mungkin ada takutnya ke depannya ada beberapa Zoom meeting yang saya nggak bisa hadirin. Nah, itu mengenai kontrak kuliah Bapak, itu berapa kali Pak maksimal tidak hadir dalam pertemuan Zoom? Baik. Ini juga jadi masalah sih karena Zoom nih ya. Sebenarnya ini nih, kalau kita lihat, sebentar saya share. Saya kalau pertemuan tatap muka itu, Ya, untuk pertemuan tatap muka saya biasanya seperti ini. Ya. Jadi memang saya minta 100% mengikuti perkuliahan. Kenapa? Karena kalau ada yang kelongkap sedikit aja karena ini praktek ya. Kalau kita mata kuliah teori kita bisa baca dikit udah bisa gitu ya. Tapi karena ini praktek ketinggalan dikit biasanya sulit ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya mempermudah sebenarnya, tapi tetap harus punya konsekuensi ya. Atas misalnya kamu nggak datang, ya itu tetap ada konsekuensinya. Berbeda dengan orang yang hadir terus gitu, berbeda. Atau misalnya kamu nggak ngerjain tugas, ya ada konsekuensinya. Pasti berbeda dengan orang yang ngerjain tugas. Baik itu mungkin dalam nilai angkanya atau nilai kerajinan kan ada ya, ada beberapa nilai ya di SIA itu. Aduh, saya lupa poinnya, tapi ada kerajinan gitu-gitu kan, sopanan dan lain-lain. Nah itu berpengaruh ke situ. Jadi yang jelas kalau mau izin, tolong lampirkan bukti gitu ya, lampirkan bukti pertama dengan surat. Ya misalnya kamu magang, bilang kamu harus ada surat magangnya. Ya kamu harus menerangkan bahwa kamu sedang magang, dan itu juga ditandatangani oleh sekprodinya atau dari perusahaan tempat magangnya itu. Jadi harus ada bukti itu. Jadi harus ada bukti-buktinya. Kalau kamu misalnya sakit, harus ada buktinya. Berarti misalnya kamu COVID, misalnya jangan sampai sih ya, cuman di situ kan ada buktinya. Misalnya kamu ada tes antigennya atau apa gitu ya. Intinya sih itu. Jadi izin itu harus ada buktinya, ada surat dokternya gitu kalau sakit. Kalau di sini saya tulis nih. Dan kalian saya harap semuanya bisa serius. Ya. Yang pertama fokus, yang kedua serius, itu yang penting sih. Jadi semuanya sama-sama menghargai perkuliahan kita ini sama-sama. Gitu ya. Ini biasa kontrak belajar. Ini biasa kontrak belajar saya waktu kalau saya offline sih sebenarnya. Nah, memang kamera itu baiknya kita baginya 6 kelompok. Karena kamera juga kadang-kadang tiba-tiba di kampus juga ada yang nggak bisa kepake lah karena dipakai kelas lain atau misalnya rusak lah segala macam. Jadi saya harap kalian bisa bikin 6 kelompok. Tapi kita coba aja dulu ya. Kalian kan soalnya udah pada kenal nih, jadi enak ya. Bikin kelompoknya nggak usah saya atur-atur lagi. Oke, kayaknya itu dulu deh pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kita di pertemuan kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Dan juga nanti jangan lupa isi postnya. Nanti di post itu akan saya berikan materi-materi juga mengenai fotografi. Ya,
mungkin saya kasih YouTube, link YouTube tentang fotografi, atau ada PDF gitu ya, atau PowerPoint. Jadi selalu tolong dicek ya sianya ya. Oke, gitu aja semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pos dan di pertemuan online minggu depan. Oke, Baik, Pak. sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.